Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pencinta kitab kuning, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab ma'rifah dengan alif lam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-mu'arrifu bi adati ta'rif, yang memakrifahkan dengan adat ta'rif. Maksud adat ta'rif di sini yaitu alif lam. Ini membahas tentang isim-isim yang makrifahnya dengan alif lam. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun arafta kul fihin namat. Bermula al itu huruf ta'rif. Al ini kita jadikan mubtada. Bermula al itu huruf ta'rif, awil lamu faqad, atau bermula lam saja itu huruf ta'rif. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan alif dan lam itu sekaligus dua-duanya menjadi huruf yang membuat satu isim yang dimasukinya jadi ma'rifah. Ada juga yang menyatakan bahwa lam doang yang jadi huruf ta'rif, adapun hamzahnya bukan. Fanamatun araf takul fihin namat, maka bermula namatun yang engkau ma'rifahkan, itu katakan olehmu fihi padanya namatun an-namatu. Jadi contohnya beliau memberikan contoh namatun nakirah. Kalau mau kita makrifahkan kasih alif lam. Namatun ini semacam permadani. Tapi kalau ada alif lam berarti permadani yang sudah diketahui oleh orang yang mengucapkannya, sudah maklum. Kita lihat syarahannya. Ikhtalafan nahwiyun fi harfit ta'rif fir rajuli wa nahwihi. Ikhtilaflah oleh ulama nahu pada huruf ta'rif pada kalimat ar-rajul dan seumpamanya ar-rajul. Beda pendapat. Faqala al-Khalil al-mu'arrifu huwa al. Maka berkatalah oleh al-Khalil, bermula mu'arrif itu huwa, dianya mu'arrif itu al. Menurut Khalil, yang membuat ar-rajul jadi ma'rifah yaitu alnya, alif dan lam maksudnya. Jadi kalau rajulun seorang laki-laki yang mana saja boleh, tapi kalau ar-rajul itu seorang laki-laki tertentu. Orang yang mengucapkan atau yang mendengarkannya udah tahu lelaki mana yang dimaksud. Itulah artinya ma'rifah. Wa qala Sibawaihi huwa lam wahdaha. Berkatalah oleh Sibawaihi, dianya mu'arrif itu lam wahdaha, sendirinya lam. Menurut Sibawaihi berarti yang membuat ar-rajul ma'rifah karena lamnya, bukan al, bukan hamdahnya, bukan. Jadi lam doang, bukan hamdah. Fal hamzatu indal Khalil hamzatu qat'in. Maka bermula hamzah di sisi Khalil itu hamzah kata. Karena menurut Khalil tadi yang membuat rajul ma'rifah yaitu alnya. Jadi hamdahnya hamdah kata. Kalau hamdah kata berarti selalu berharokat. Wa inda Sibawaihi hamdatu waslin ujutu libat lin nutqi bisakin. Dan di sisi Sibawaihi itu hamdah wasal. Inda Sibawaihi khabar muqaddam. Sabit di sisi Sibawaihi itu hamdah wasal ujutu libat, yang didatangkan akan dianya hamdah wasal lin nutqi bisakin, untuk mengucapkan dengan sakin. Maksud untuk mengucapkan dengan sakin enggak bisa diucapkan sukun, makanya didatangkan hamdah wasal ar-rajul jadinya. Nah, itu perbedaan pendapat. Kemudian wal alif wal lamul mu'arrifatu takunu lil ahdi. Bermula alif dan lam yang memakrifahkan ianya alif dan lam itu ada ya lil ahdi. Alif dan lam yang masuk kepada isim pertama kadang maksudnya untuk ahdi. Ma'rifah dengan sebab ahdi. Arti ahdi maklum. Sudah maklum. Contoh misalkan
Atau contoh lain biasanya ahdi itu satu isim yang disebut pertamanya nakirah, kemudian diulang lagi dengan ditambah alif lam. Jadi alif lam itu jadinya alif lam ahdi. Contoh, laki turajulan fa akram turrajula. Aku menemui akan seorang laki-laki fa akram turrajula. Maka aku memuliakan akan laki-laki tersebut yang tadi aku temui. Nah, jadi ketika ar-rajul ditambah alif lam, maksudnya berarti rajul pertama yang ditemui tadi. Laki tu rajulan fa akram tur rajul. Aku menemui seorang laki-laki, kemudian aku memuliakan dia, berarti kita tambahkan dia. Fa akram tur rajula. Maka aku muliakan akan laki-laki. Laki-laki yang mana? Laki-laki tersebut yang tadi aku temui. Jadi ma'rifah karena ada alif lam. Ini alif lam namanya alif lam ahdi. Sudah maklum. Karena biasanya ada pembagian begini. Ahdi itu alif lam, kalimat yang dimasuki oleh alif lam itu sudah maklum. Baik maklum karena maklum fi zihin, kita paham, memang orang pendengar paham. Ada juga ahdi zikri nanti karena sudah disebut pertama nakirah kemudian diulang lagi ma'rifah, itu ahdi zikri. Ada juga nanti ahdil huduri, maklum dengan sebab hadir di depan kita. Hadar rajul, laki-laki ini. Jadi ini maklumnya itu dengan hudur di depan kita. Yang penting alif lam itu yang pertama untuk ahdi, maklum. Kalimat yang dimasuki oleh alif lam itu sudah diketahui. Cuma cara mengetahuinya kadang dengan sebab zikri, ahdi zikri, atau ahdi zihni, maklum bagi pendengar sudah maklum, atau ahdil huduri. Dalam kitab Kawakib 3. Di sini beliau menyebutkan ahdi doang, walaupun di dalam ahdi itu ada 3. Yang penting alif lamnya membuat isim tersebut jadi maklum, cuma cara maklumnya ada 3. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun akan seorang rasul, fa'asa fir'aunur rasul, maka maksiatlah oleh Fir'aun akan rasul tersebut, yaitu rasul-rasul yang diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa. Nah, jadi alif lam ar-rasul namanya alif lam ahdi. Cuma di sini ahdi zikri karena sudah disebut sekali dalam bentuk nakirah. Kemudian walistighraqil jinsi. Listighraqil jinsi kita atah lil ahdi. Bermula alif dan lam yang memakrifahkan ia itu adanya alif lam lam bagi istighraq jinsi. Jadi umum, menghabiskan seluruh jenis. Umum berarti. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia. Jenis manusia masuk semuanya, enggak ada kecuali. Innal insan, sesungguhnya semua manusia, laki-laki, perempuan, pejabat rakyatnya, lafi khusrin, itu sungguh berada dalam kerugian. Jadi alif lam yang ada pada al-insan namanya alif lam istighraq jenis. Wa alamatuha ayasluha maudi'aha kullun. Bermula tandanya al-istighraq itu patutlah pada tempatnya al oleh kullun. Artinya pada tempat, pada kalimat yang dimasuki oleh al, pada posisi al, bisa kita ganti dengan kul. Innal insan berarti inna kulla insanin. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Istighraq jenis. Wali ta'rifil hakikah, dan ada ianya alif lam tadi itu untuk ta'rif hakikah, untuk memperkenalkan hakikat sesuatu. Nahu contohnya, ar-rajulu khairun minal mar'ah. Bermula laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Artinya hakikat laki-laki. Di sini nggak bisa ar-rajul artinya kullur rajul. Nggak bisa kullur rajul, nggak bisa di sini istighraq. Istighraq nggak bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin semua laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Enggak, ada juga perempuan yang lebih baik dari laki-laki. Cuma secara umum pada hakikatnya, hakikat kelelakian itu lebih baik dari perempuan. Mungkin karena kayak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi alif lam di ar-rajul itu namanya alif lam ta'rif hakikah. Memperkenalkan hakikat sesuatu. Ai
hadhil hakikatu khairun min hadhil hakikah. Bermula ini hakikat itu lebih baik dari ini hakikat. Artinya alif lam pada ar-rajul dan pada al-mar'ah namanya alif lam ahdi ta'arif hakikat. Wan namatu darbun minal busut, dan bermula namat yang ada dalam syair itu darbun minal busut, satu golongan, satu kelompok dari permadani. Ya, permadani artinya ada jenis permadani. Wal jam'u anmatun, dan bermula jama'. Ya. Di sini kan wal jam'u bermula jama'. Ini alif lam ma'rifah ini. Ahdi kita mafhum ini. Di sini walaupun bukan ahdi dzikri, tapi kita tahu yang dimaksud jama' apa? Bermula jama', artinya jamaknya an-namat. Itu anmatun. Mislu sababin asbabun, demikian itu seperti sabab dan asbab. Artinya beliau ingin menjelaskan namat ini mufrad, kalau jamaknya anmat. Wan namatu aidan al jama'atu minan nasil ladzina amruhum wahid. Bermula namat pula itu satu kelompok dari manusia alladzi yang bermula urusan mereka itu satu. Jadi namat itu sekelompok manusia yang punya visi misi sama, komunitas. Ada juga arti an-namat itu satu komunitas. Kadza qalahul Jauhariyu, begitulah telah mengatakan akannya oleh Al-Jauhari. Ini alif lam Al-Jauhari juga maklum, Jauhari ahli lughat. Nah, jadi yang pertama alif lam ada 3, ahdi untuk istighraq jenis dan untuk ta'arif hakikat. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina summallati. Dan kadang-kadang ditambahkan akan dianya alif lam akan tambahan yang lazim. Kallata, kallati seperti allati. Wal ana dan seperti al-an, wal ladzina dan seperti alladzina, summallati kan seperti allati. Di sini beliau pengen menjelaskan ada juga namanya alif lam ziyadah. Kadang-kadang ditambahkan akan dianya alif lam laziman, tambahan yang lazim. Ada juga alif lam ditambah, tambahan ziyadah lazim. Arti ziyadah lazim tidak pernah lepas alif lam tersebut dari isim tersebut. Seperti allati. Kalau allati di sini isim mausul misalkan selalu ada alif lam. Al-ana daraf, ini daraf zaman artinya sekarang, selalu ada an. Selalu ada al. Alladzina isim mausul juga selalu ada al. Kemudian summallati, lata ini maksudnya nama patung berhala. Selalu ada alnya. Jadi alif lam di sini alif lam tambahan, bukan alif lam ma'rifah. Karena isim mausul ma'rifah bukan dengan alif lam, dia ma'rifah dengan silat. Nah, nanti penjelasannya. Alladzina misalkan isim mausul, ma'rifah bukan karena ada al, tapi karena dia ada silat di depannya. Allata, lata. Nama patung tadi dia ma'rifah dengan alamiah, bukan dengan ada al. Maka al padanya itu disebut al ziyadah. Kecuali pada al-an. Al-an artinya sekarang. Sekarang itu apakah ma'rifah dengan al, apa ma'rifah dengan memang artinya sekarang. Nah, kita lihat nanti. Walit tirarin kabanatil aubari. Lit tirarin kita atah kepada kemana atafnya? Kepada laziman. Dan kadang-kadang ditambahkan akan dianya alif lam litirarin karena mudarat syair, supaya syairnya pas wazannya. Nah, ditambahlah alif lam kabanatil aubari, seperti banatil aubar. Jadi alif lam pada aubar ini alif lam ziyadah, dasarnya banati aubar, nggak pakai alif lam. Kemudian biar cocok baitnya nanti ada syair contohnya, makanya ditambah alif lam. Kadza watibutan nafsa ya kaisusari. Demikian pula itu watibutan nafsa ya kaisusari. Baguslah engkau nisbah jiwa wahai kaisusari. Jadi di sini alif lam pada an-nafsu juga ziyadah. Kenapa? Karena an-nafsa yang Arabnya tamnyet. Tamnyet mesti nakirah. Sedangkan an-nafsa ada alif lam, berarti alif lam di an-nafsa berarti alif lam ziyadah. Tibutan nafsa, baguslah engkau nisbah jiwa wahai kaisusari.
Kita baca syarahannya. Zakaral musannifu fi hadzainil baitaini annal alifa wal lama ta'ti zaidatan. Menyebut oleh musannif pada dua ini bait bahwa sungguh alif dan lam itu datang ia akan yang zaidah. Ada alif lam zaidah. Wa hiya fi ziyadatiha ala qismaini, dan dianya al pada ziyadahnya al itu sabit di atas dua pembagian. Alif lam ziyadah ada dua, lazimatin wa ghairi lazimatin. Ziyadah yang lazimah dan ziyadah yang tidak lazim. Ziyadah lazimah maksudnya ziyadah terus-terusan. Selalu ada di situ. Alif lam tersebut selalu ada pada isim tersebut, nggak pernah lepas. Namanya ziyadah lazimah. Ada juga ziyadah yang tidak lazim. Artinya boleh ditambah, boleh tidak. Summa masarat zaidatan lazimata billata. Berarti lata ini maksud. Walaupun di sini lati untuk cocok, summal lati. Jadi maksudnya lata. Summa masalat za. Oh iya nggak apa-apa, emang lati. Jadi lata, lati, latu kata. Nah, nama berhala. Summa masalat zaidatan lazimata billati. Kemudian memberi contoh ianya musannif akan zaidah yang lazimah dengan allata. Allati. Kita enak bacanya allata. Lata wal uzza, padahal lati. Kemudian memberi contoh yang musannif akan zaidah yang lazimah dengan allati. Nah, jadi Ibnu Malik memberikan contoh, mana contoh alif lam zaidah yang lazimah, yang mesti selalu ada, nggak pernah lepas, yaitu allati. Atau allata wa huwa ismu sanamin kana bi Makkah. Danya allata itu nama patung yang ada ia di Mekah. Lata, uzza. Uzza juga sama alif lam ziyadah. Wa bil'an kita atah kepada billata. Memberi contoh yang musannif akan zaidah yang lazim dengan al-an. Al-an artinya sekarang, alifnya alamnya alif lam ziyadah. Wa huwa dzarfu zamanin mabniyun 'alal fathi. Dianya al-an itu dzaraf zaman yang dibina di atas fathah. Jadi ana dzaraf zaman mabni di atas fathah. Artinya sekarang. Jadi memang maknanya sekarang, berarti alif lamnya alif lam ziyadah. Bukan dia menunjukkan arti sekarang dengan ada alif lamnya. Itu menurut Ibnu Malik. Wahtulifa fil alifi wal lamid dakhilati alaihi, dan diikhtilafkan orang pada alif lam yang masuk ia alif lam kepadanya al-an. Jadi beda pendapat, alif lam yang ada pada al-an itu alif lam apa namanya? Fadhahaba qaumun ila annaha li ta'rifil hudur. Kama fi qaulika marartu bi hadzal rajul. Maka berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguhnya al pada al-an itu li ta'rifil hudur, untuk ma'rifah hudur, untuk menyatakan ma'rifah sekarang, menunjukkan kepada makna sekarang. Kama fi qaulika, sebagaimana yang ada pada ucapanmu. Kita mengatakan marartu bi hadzal rajul, aku pergi dengan ini laki-laki yang hadir sekarang. Jadi alif lam pada ar-rajul namanya alif lam hudur, menunjukkan kepada sekarang. Ahdil huduri. Li'anna qaulaka al-an bimakna hadzal waqti. Karena sungguh ucapanmu al-an itu sabit dengan makna hadzal waqti. Al-an sekarang, arti sekarang ini waktu. Jadi alif lam ini menunjukkan kepada makna sekarang. Begitu menurut satu kaum. Berarti menurut kaum ini al-an ini alif lamnya bukan tiada. Wa ala hadza la takunu zaidatan. Berdasarkan di atas ini mazhab, tidak ada ianya al itu zaidah. Berarti bukan alif lam zaidah, justru dia ma'rifah dengan sebab alif lam tersebut. Wa dhahaba qaumun minhumul musannifu ila annaha zaidatun. Berpendapatlah oleh satu kaum, sebahagian dari mereka kaum itu musannif. Kemana berpendapat? Ila annaha, kepada bahwa sungguhnya al pada al-an itu zaidah, al zaidah. Jadi alnya zaidah. Jadi ana itu memang artinya sekarang. Al itu al tambahan. Wahwa mabniyun, dan dianya al-an itu dibina. Dia isim dzaraf zaman tapi dibina. Kenapa dibina? Tentunya harus ada alasannya, karena menyerupai huruf. Di segi apa al-an menyerupai huruf? Oh, litadammunihi ma'nal harfi, karena mengandungnya al-an akan makna huruf. Wahwa dianya makna huruf itu lamul hudur, lam hudur. Jadi al-an dibina karena dia menyerupai huruf, yaitu menyerupai alif lam hudur.
alif lam yang bermakna sekarang. Makanya dia dibina. Karena setiap isim yang dibina harus ditanya alasannya kenapa dia mabni. Nah. Wa masala aidan bil ladzina wallati, dan memberi contoh ianya musannif pula dengan alladzina. Jadi alif lam yang ada pada alladzina isim mausul dan mausul-mausul yang lain. Ya, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, alif lam yang ada pada isim mausul semuanya alif lam zaidah. Ya, menurut musannif. Wallati, dan seperti allati. Ini isim mausul untuk muannas. Wal muradu bihima ma dakhala alaihi al minal mausulat. Bermula yang dimaksud dengan keduanya alladzina dan allati itu ma yang masuk kepadanya ma oleh al minal mausulat, dari segala isim mausul. Artinya segala isim mausul yang ada alif lamnya itu alif lam zaidah. Kenapa alif lam zaidah? Ya karena isim mausul ma'rifah bukan dengan alif lam tapi dengan silat. Nggak mungkin dalam satu isim ada dua alat yang membuat dia jadi ma'rifah. Nggak mungkin. Wahwa mabniyun ala anna ta'rifal mausul bisilah. Dan bermula dianya isim mausul itu mabni. Nah ini. Wahwa. Memberi contoh ianya musannif pula dengan alladzina dan dengan allati. Bermula yang dimaksud dengan keduanya alladzina allati itu ma yang masuk kepadanya ma oleh al daripada segala isim mausul. Segala isim mausul yang ada alnya namanya alif lam zaidah. Wa huwa bermula dianya. Dianya. Bagaimana cara mengembalikan dhamir? Wahwa, dianya alif al pada mausul itu alif lam ziyadah. Mabniyun itu didasari ala anna ta'rifal mausul, di atas bahwa sungguh ma'rifah mausul itu dengan silat. Berdasarkan pendapat yang menyatakan isim mausul ma'rifahnya dengan silat bukan dengan al, maka al yang ada pada mausul namanya al zaidah. Fatakunul alifu wal lamu zaidatan, maka adalah alif dan lam itu zaidah karena mausul ma'rifah dengan silat. Wahwa madhabu qaumen, dianya mausul ma'rifah dengan silat itu madhab satu kaum. Wahtarahul musannif, memilih akannya madhab kaum oleh musannif. Wa dhahaba qaumun ila anna ta'rifal mausul bi al in kanat fihi nahu allazi. Dan berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguh ma'rifah mausul itu dengan al jika ada ianya al padanya mausul, nahu allazi, seperti allazi. Tadi banyak pendapat. Ada satu kaum menyatakan isim mausul ma'rifahnya dengan al, yaitu mausul-mausul yang ada alif lam. Mausul yang ada alif lam ma'rifahnya dengan alif lam seperti alladzi. Adapun mausul yang enggak ada alif lamnya seperti man, ma, dia baru ma'rifah dengan silat. Nah, fa illam takun fihi bukan dengan silat. Fa illam takun fihi, maka jika tidak ada ianya al padanya mausul, fa biniyatiha, maka bermula ma'rifahnya mausul itu dengan niatnya al. Nah, ini pendapat satu kaum. Menurut Ibnu Malik, isim mausul ma'rifah dengan silat, alif lam zaidah. Menurut pendapat kaum yang lain, isim mausul ma'rifah dengan alif lam jika mausul tersebut ada alif lamnya seperti alladzi. Fa illam takun, maka jika tidak ada ianya al padanya mausul, bila mausul tersebut enggak ada alif lamnya, ma'rifahnya fa biniyatiha, maka ma'rifah dengan niatnya al. Jadi al diniatkan seperti man misalkan. Man kan enggak ada alif lam, tapi ma'rifah dengan diniat alif lamnya. Dan seperti ma. Illa ayyan, kecuali mausul ayyan atau ayu. Ayu isim mausul. Kalau ayu mausul ma'rifah bukan dengan al, bukan dengan niat al, tapi dia ma'rifah fa innaha tata'arrafu bil idhafah. Maka sesungguhnya ayu itu ma'rifahnya dengan idhafah, ma'rifah dengan idhafah dia. Fa'ala hadzal madhhabi la takunul alif wal lam zaidatan. Maka berdasarkan di atas ini mazhab satu kaum tadi. Maka berdasarkan di atas ini mazhab tidak adalah alif dan lam itu zaidah, berarti bukan alif lam zaidah, alif lam ma'rifah. Ya.
Wa amma hadfuha fi qiraati man qara'a siratal ladzina an'amta 'alaihim fala yadullu ala annaha zaidah. Adapun bermula buangnya al. Adapun bermula buangnya al pada bacaan siman yang membaca ia siratal ladzi enggak pakai alif lamnya. Siratal ladzi enggak ditulis al. Alnya enggak ditulis. Adapun bermula buangnya al pada bacaan siman yang membaca ia siratal ladzina an'amta 'alaihim fala yadullu, maka tidak menunjukkan ianya buang. Dalam ya dulu kembali ke buang, maka tidak menunjukkan ianya buang kepada bahwa sungguhnya al itu zaidah. Di qiraah orang yang membaca siratal ladzi tanpa al, dibuang al. Apakah al itu al ziyadah karena dibuang? Kalau ziyadah kan boleh dibuang, boleh tidak. Ada bacaan yang membaca enggak pakai al. Apakah itu menunjukkan kepada al itu ziyadah? Oh tidak. Tidak menunjukkan al itu ziyadah walaupun dibuang. Kenapa? Idh yahtamilu ayyaku antakuna hudhifat syudzuzan. Karena mungkinlah bahwa ada ianya al itu dibuang, ianya al syudzuzan nisbah jarang. Nah, karena bisa saja dibuang karena ada apa namanya? Boleh dibuang kadang-kadang. Fa in kanat mu'arrifatan, sekalipun ada ianya al itu al yang membuat satu isim jadi ma'rifah. Jadi dibuang al itu tidak menunjukkan kalau al ziyadah. Kama hudhifat min qaulihim. Karena buang al itu sering terjadi, bukan sering, ada. Sebagaimana dibuang akan dianya al dari ucapan mereka salamu alaikum. Banyak juga yang membaca salamu alaikum enggak pakai al, tapi enggak pakai tanwin. Ya, min ghairi tanwinin. Ya, sebagaimana dibuang akan dianya al dari ucapan mereka assalamualaikum min ghairi tanwinin, dari tidak ada tanwin. Yuriduna assalamualaikum, bermaksud oleh mereka assalamualaikum. Walaupun orang membaca assalamualaikum maksudnya assalamualaikum. Jadi alnya enggak disebut tapi ya diniatkan. Makanya buang enggak menunjukkan bahwa al itu al zaidah. Karena kadang-kadang ada juga buang. Wa amma zaidatu ghairul lazimah fahiyad dakhilatu tiraran alal alami. Adapun bermula zaidah, alif lam zaidah yang tidak lazim, fahiya, maka dianya zaidah yang tidak lazim itu ad-dakhilah. Itu alif lam yang masuk ittiraran karena terpaksa masuk kemana? Alal alami, kepada isim alam. Alif lam yang masuk kepada isim alam juga terjadinya dalam syair. Itu namanya alif lam zaidah yang tidak lazim. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka fi banati aubar. Seperti ucapan mereka orang Arab pada banati aubar. Apa arti banati aubar? Alamun li dharbin minal kam'ah. Alam bagi sekelompok dari jamur. Jadi banati aubar ini jamur. Jamur yang seperti payung-payung tumbuh di jerami namanya banati aubar. Enggak ada alif lamnya. Cuma orang Arab kadang menambahkan alif lam. Seperti ucapan mereka pada banati aubar akan banatil aubar, ditambah alnya. Karena darurat syair. Wa minhu qauluhu, sebahagian darinya contoh ziyadah al yang tidak lazim itu ucapannya pensyair. Walaqad janaituka, sungguh aku berikan kepadamu akmuan, akan banyak jamur. Wa asaqila, dan akan banyak jamur juga. Cuma akmuan jamur, asaqila juga jamur, tapi jamurnya beda. Walaqad janaituka, sungguh aku telah memberikan kepadamu akan jamur-jamur ini dan jamur-jamur yang tertentu. Walaqad nahaituka an banatil aubar, dan sungguh aku telah melarang akan engkau dari banatil aubar, dari jamur juga. Artinya banatil aubar ini jamur yang tidak baik, jamur pahit. Aku sudah memberikan kepadamu jamur yang bagus, kenapa engkau malah mengambil jamur yang jelek? Yang jadi contohnya di sini tambahan alif lam pada aubar, biar cocok wazannya. Walaqad janaituka akmuan wa asakila, walaqad nahaituka an banatil aubari. Wal aslu banatu aubar, bermula asal itu banatu aubar, gak pakai alif lam.
Fazidatil alif wal lamu, maka ditambahkan akan alif dan lam. Wazaimal mabarrat anna banati aubar laisa bi alam. Dan menyatakan oleh mabarat bahwa sungguh banat aubar laisa bi alam, itu bukan isim alam. Menurut aubar, menurut mabarat, banatu aubar bukan isim alam, biasa aja. Banat putri-putri aubar. Jadi sering di bahasa Indonesia juga jamur kadang disebut dengan putri. Karena dia ada payungnya. Nah, itu nama tumbuhan katanya, kata mabarat bukan isim alam. Kalau mabarat, kalau menurut mabarat banatu aubar bukan isim alam, berarti alif lam pada aubar bukan alif lam zaidah, tapi mudhaf ilaih biasa. Fal alif wal lamu indahu ghairu zaidah. Maka bermula alif dan lam di sisinya mabarat itu bukan zaidah. Wa minhu dakhilatu tiraran ala tamyid. Sebahagian darinya contoh alif lam zaidah yang tidak lazim itu yang masuk secara terpaksa kepada tamyid. Karena tamyid mesti nakirah. Sekarang kalimat yang dii'rab kepada sebagai tamyid ditambah alif lam, berarti alif lamnya zaidah. Kaqaulihi, seperti ucapan pensyair, ra'aituka lammaan arafta wujuhana, aku telah melihat akan engkau manakala bahwa engkau kenal akan wajah-wajah kami. Sadadta, aku lihat akan engkau manakala bahwa engkau kenal akan wajah-wajah kami. Sadadta, niscaya engkau menghalangi. Jadi sadadta jawab lama. Watibutan nafsa, dan baguslah engkau nisbah jiwa. Ya kaisu an amrin, wahai kais dari si Umar. Baguslah engkau nisbah jiwa, wahai Kais, bagus jauh dari si Umar. Jadi contoh di sini tibutan nafsa. Nafsa tamyid nisbah, tibta, baguslah engkau nisbah jiwa. Taba Muhammadun nafsan. Jadi di sini karena ada alif lam, maka alif lamnya alif lam diadah. Wal aslu tibta nafsan. Bermula asal itu tibta nafsan, enggak pakai alif lam. Fadzadal alif wal lam, maka menambah ianya seseorang pensyair akan alif dan lam. Wa hadza binaun ala anna tamyiza la yakunu illa nakirah. Bermula ini itu dibangun di atas bahwa sungguh tamyiz tidak ada ia kecuali nakirah. Berdasarkan pendapat tamyiz harus nakirah, alif lam di an-nafsa, alif lam zaidah. Wa huwa madhhabul basariyin. Wa huwa, dan dianya tamyiz mesti nakirah, itu madhhab basariyin. Wa dhahabal kufiyun ila jawazi kaunihi ma'rifah. Berpendapatlah oleh kufiyun kepada boleh keadaannya tamyiz itu ma'rifah. Menurut kufiyun boleh tamyiz ma'rifah, berarti alif lamnya bukan alif lam zaidah. Menurut kufiyun ini banyak khilaf, susah untuk mengingat ini, khilaf mulu. Fal alif wal lam indahum ghairu zaidah, maka bermula alif dan lam di sisi mereka kufiyun itu ghairu zaidah, bukan zaidah. Wa ila hadzainil baitainil ladzaini ansyadanahuma asyaral musannifu biqauli. Dan kepada dua bait yang telah menasyid, ansyadnahuma, yang telah kita nasyidkan, dan kepada ini dua bait ansyadna yang telah kami nasyidkan, kami bacakan akan keduanya, asyaral musannifu, mengisyarah oleh musannif biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Ya, artinya di sini menurut Ibnu Aqil, syair yang sudah beliau bacakan tadi itulah syair yang diisyarahkan oleh Ibnu Malik dalam syair di atas. Ibnu Malik cuma mengambil sepotong, kabanatil aubar, kata Ibnu Malik. Contohnya alif lam zaidah yaitu banatil aubar. Jadi Imam Malik itu mengisyarahkan kepada syair ini di atas nih. Walaqad janaituka akmu'an wa asaqila walaqad nahaituka an banatil aubari. Beliau mengambil sepotong banatil aubari, mengisyarahkan kepada syair ini. Nah, kemudian watibutan nafsa ya kaisusari. Nah, Ibnu Malik menyatakan tibutan nafsa ya kaisusari, beliau mengisyarahkan kepada syair 37 ini. Nah, sampai di sini dulu kesimpulannya. Alif lam ada 3, kemudian ada 4, malah ada juga alif lam zaidah. Berarti zaidah dibagi 2, zaidah yang lazim, zaidah yang
ghairu lazim. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.